Seringkali kita berpikir bahwa hidup hanya dipengaruhi oleh keputusan-keputusan besar. Kita terlalu fokus pada langkah-langkah besar yang menentukan arah kehidupan, namun lupa bahwa justru hal-hal kecil yang sering kita abaikan dapat menjadi benih penderitaan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan atau disebut dukkha, tidak hanya muncul dari peristiwa besar, tetapi juga dari akumulasi kecil yang kita biarkan tumbuh tanpa disadari. Kesalahan kecil yang terus berulang ibarat tetesan air yang menembus batu. Awalnya terasa sepele, namun jika terus dibiarkan, ia akan meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Buddha mengingatkan bahwa batin manusia sangat halus dan mudah dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan baik akan membawa kedamaian, sementara kebiasaan buruk, meskipun kecil, akan memperburuk keadaan hidup kita. Di tengah kesibukan, kita sering menganggap hal-hal kecil tidak penting. Namun, Dharma mengajarkan bahwa setiap ucapan, pikiran, dan tindakan adalah sebab yang akan melahirkan akibat. Bahkan hal yang tampak sederhana dapat menimbulkan penderitaan yang panjang bila tidak diperhatikan. Karena itu, memahami kesalahan kecil ini berarti melatih kewaspadaan, agar kita tidak terjebak dalam pola yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda untuk merenungkan 6 kesalahan kecil yang tampaknya sepele, tetapi jika tidak diatasi, dapat memperburuk keadaan hidup kita. Semoga dengan menyadarinya, kita mampu memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih damai, bijaksana, serta penuh cinta kasih. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, menyimpan kekesalan tanpa berbicara. Kekesalan yang dipendam ibarat api kecil yang tertutup sekam. Awalnya tak terlihat, namun perlahan panasnya merambat dan akhirnya membakar habis kedamaian batin. Dalam ajaran Buddha, kemarahan termasuk salah satu dari 3 racun batin, bersama keserakahan dan kebodohan batin. Ketika kita memilih untuk diam tanpa mengolah kekesalan dengan benar, kita sebenarnya sedang menyiram racun itu ke dalam hati sendiri. Batin menjadi keruh, pikiran sulit jernih, dan akhirnya hubungan dengan orang lain pun ikut terganggu. Dalam Dhammapada Buddha bersabda, kemarahan tidak akan pernah berakhir dengan kemarahan, melainkan hanya dengan cinta kasih. Menyimpan kekesalan tanpa berbicara berarti kita sedang memupuk akar kemarahan itu di dalam diri. Sekalipun kita berusaha menahannya, getarannya akan terpancar melalui sikap, tatapan, atau bahkan diam yang dingin. Orang lain mungkin tidak tahu alasan di balik sikap kita, tetapi mereka merasakan jarak yang tercipta. Inilah awal dari keretakan hubungan. Namun, bukan berarti kita boleh meledakkan emosi begitu saja. Jalan tengah yang diajarkan Buddha mengajarkan keseimbangan, tidak memendam, tetapi juga tidak meluapkan amarah dengan cara yang melukai. Disinilah pentingnya komunikasi yang bijaksana, salah satu unsur dari jalan mulia berunsur 8. Ketika ada hal yang mengganjal, belajarlah untuk mengungkapkannya dengan tenang, jujur, dan penuh welas asih. Dengan begitu, kita membebaskan diri dari beban batin sekaligus memberi kesempatan orang lain untuk memahami. Menyimpan kekesalan juga ibarat menunda penderitaan. Semakin lama ditahan, semakin sulit dikendalikan. Pada akhirnya, ia bisa meledak dalam bentuk kata-kata kasar, sikap dingin yang berkepanjangan, atau bahkan memutus hubungan. Bukankah lebih baik kita belajar melepaskannya lebih awal, selagi masih berupa percikan kecil? Dengan keberanian untuk berbicara jujur dan hati yang dilandasi cinta kasih, kita bisa mengubah potensi pertikaian menjadi kesempatan untuk saling memahami dan tumbuh bersama. Jika kita mampu mengelola kekesalan dengan bijaksana, sesungguhnya kita sedang menjaga kebahagiaan diri dan orang lain. Melepaskan beban amarah bukanlah kelemahan,
melainkan kekuatan batin yang luhur. Saat kita belajar mengungkapkan dengan penuh welas asih, api kecil itu padam dengan sendirinya, meninggalkan ruang yang lebih luas bagi kedamaian. Inilah latihan sederhana namun mendalam dalam menapaki jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Kedua, sering membandingkan dengan orang lain. Kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain adalah jerat halus yang mengekang kebebasan batin. Kita merasa kurang ketika melihat orang lain lebih berhasil, lebih cantik, lebih cerdas, atau lebih dihargai. Namun saat merasa lebih unggul, kesombongan pun muncul. Inilah lingkaran penderitaan yang tidak pernah berujung. Dalam pandangan Buddha, baik iri hati maupun kesombongan berasal dari akar yang sama, kebodohan batin, yaitu ketidaktahuan akan hakikat sejati kehidupan. Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk berjalan di jalannya masing-masing, membawa benih karma dan kondisinya sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menjauhkan kita dari kebijaksanaan, karena kita lupa melihat potensi diri yang unik. Seperti bunga di taman, mawar tidak pernah ingin menjadi teratai, dan teratai tidak iri pada mawar. Keduanya indah dalam caranya sendiri, memberikan manfaat dan keharuman sesuai sifatnya. Begitu pula dengan manusia, masing-masing memiliki jalan, peran, dan waktunya sendiri. Sering membandingkan diri dengan orang lain juga melahirkan ketidakpuasan tanpa akhir. Dalam Sabbasawa Sutta, Buddha menasihati agar kita berhenti pada pertanyaan-pertanyaan batin yang tidak bermanfaat. Seperti, mengapa dia lebih bahagia dariku? Atau, mengapa aku tidak sebaik dia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya memperbesar penderitaan. Yang benar adalah melihat ke dalam diri. Apa yang bisa kulatih hari ini agar batinku lebih jernih dan damai? Fokus pada perkembangan diri inilah yang menuntun menuju kebebasan. Filosofinya sederhana, membandingkan diri berarti menempatkan kebahagiaan di tangan orang lain. Kita menjadi budak dari pencapaian orang lain, dan kehilangan kedaulatan atas batin sendiri. Padahal, kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari memenangkan perlombaan imajiner dengan orang lain, melainkan hasil dari memahami diri, menerima keadaan, dan menumbuhkan kebajikan. Kesadaran ini melatih kita untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang orang lain, melainkan berjalan teguh di jalur kita sendiri. Jika kita mampu berhenti membandingkan diri, maka batin akan menjadi lebih ringan dan lapang. Kita tidak lagi merasa tertekan oleh keberhasilan orang lain, justru bisa ikut berbahagia atas kebaikan dan pencapaian mereka. Inilah perwujudan nyata dari mudita yang diartikan sebagai simpati yang penuh sukacita, salah satu bagian dari 4 kediaman mulia. Dengan demikian, kita tidak hanya membebaskan diri dari iri hati, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan yang murni dan tak tergoyahkan. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami sangat yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, mengabaikan hal-hal kecil. Kebiasaan mengabaikan hal-hal kecil sering dianggap sepele, padahal disitulah letak awal dari banyak penderitaan. Dalam Dhamma,
Buddha menegaskan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan menorehkan jejak dalam aliran batin kita. Tidak ada yang benar-benar hilang, semuanya akan berbuah pada waktunya. Karena itu, kebaikan kecil jangan diremehkan, dan kesalahan kecil jangan dibiarkan. Apa yang kita tanam setiap hari, sekecil apapun, pada akhirnya akan tumbuh menjadi kebiasaan yang membentuk kehidupan kita. Dalam Dhammapada dikatakan, jangan meremehkan kebajikan kecil dengan berpikir, itu tidak akan berguna bagiku. Setetes demi setetes, kendi pun akan penuh. Demikianlah orang bijaksana, sedikit demi sedikit, memenuhi dirinya dengan kebajikan. Pesan ini sederhana tapi dalam. Setiap tindakan kecil adalah benih, dan kita bebas memilih apakah ingin menanam benih kebajikan atau keburukan. Mengabaikan senyum, ucapan terima kasih, atau bantuan kecil, sama artinya dengan kehilangan kesempatan untuk menanam kebajikan yang akan berbuah indah di masa depan. Perumpamaannya seperti sebuah rumah. Rumah yang megah tidak roboh karena gempa besar saja, tetapi seringkali karena retakan kecil yang diabaikan. Air hujan masuk sedikit demi sedikit, kayu lapuk tanpa disadari, hingga akhirnya rumah yang kokoh pun bisa runtuh. Begitu pula dengan kehidupan. Bukan hanya badai besar yang merusak kedamaian kita, melainkan kebiasaan kecil yang dibiarkan tanpa perhatian. Sedikit kebohongan, sedikit rasa malas, sedikit sikap tidak peduli, semuanya perlahan tapi pasti melemahkan fondasi kehidupan. Sebaliknya, hal-hal kecil yang penuh kebaikan dapat menjadi penopang besar bagi kebahagiaan. Satu senyum tulus bisa meredakan kemarahan. Satu kata lembut bisa menyembuhkan hati yang terluka. Satu tindakan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Kebaikan kecil ibarat benih pohon beringin. Walau tampak mungil, ia bisa tumbuh menjulang dan menaungi banyak makhluk. Maka, jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebajikan, karena ia bisa menjadi cahaya di jalan kita menuju pencerahan. Menghargai hal-hal kecil berarti melatih kesadaran penuh dalam keseharian. Dengan memperhatikan detail sederhana, kita sedang menumbuhkan perhatian pada kehidupan. Inilah yang membuat batin menjadi lebih halus, peka, dan penuh cinta kasih. Jika kita mampu menghormati hal-hal kecil, maka kita juga akan mampu menjaga hal-hal besar. Seperti pepatah Buddhis, siapa yang bijak dalam hal kecil, ia pun akan bijak dalam hal besar. Keempat, berbohong untuk hal sepele. Banyak orang beranggapan bahwa berbohong kecil tidaklah berbahaya. Namun dalam ajaran Buddha, kebenaran adalah pondasi dari ucapan yang benar, bagian dari jalan mulia berunsur 8. Ketika kita memilih untuk berbohong, meskipun hanya untuk hal sepele, kita sedang menanam benih yang akan merusak kepercayaan orang lain sekaligus mengotori batin sendiri. Satu kebohongan kecil bisa tampak ringan, tetapi ia membuka pintu bagi kebohongan berikutnya. Buddha menekankan bahwa ucapan adalah cermin hati. Ucapan benar tidak hanya menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi juga menjaga kejernihan pikiran. Sekali kita terbiasa menutupi sesuatu dengan kebohongan kecil, hati kita akan gelisah. Ada ketakutan diketahui, ada kecemasan terbongkar, ada beban batin yang harus dipikul. Apakah itu yang kita inginkan? Bukankah hidup yang sederhana dengan kejujuran lebih ringan daripada hidup yang dipenuhi kekhawatiran karena dusta? Perumpamaannya seperti benang kecil yang melilit jari. Awalnya terasa longgar, tidak mengganggu. Namun semakin lama, semakin banyak benang yang melilit, hingga akhirnya jari terikat kuat dan tidak bisa bergerak. Begitulah kebohongan. Kecil, ringan, bahkan terasa tidak berbahaya, tetapi jika terus diulang, ia akan mengikat kita dalam belenggu yang sulit dilepaskan. Lebih dari itu, kebohongan sekecil apapun merusak kualitas diri.
Tanpa disadari, kita sedang mengikis kepercayaan yang diberikan orang lain. Jika orang kehilangan kepercayaan, bahkan ucapan benar kita pun akan diragukan. Dan yang lebih berbahaya, kita pun mulai meragukan diri sendiri, tidak yakin pada kejujuran batin kita. Bukankah kehilangan kepercayaan adalah salah satu bentuk penderitaan yang paling menyakitkan? Karena itu, berhentilah meremehkan kebohongan kecil. Mulailah melatih diri untuk jujur, bahkan dalam hal sederhana. Kejujuran adalah cermin kemurnian batin, cahaya yang membuat hati lapang, dan kekuatan yang menumbuhkan kedamaian. Dengan berani berkata benar, kita sedang menjaga diri dari penderitaan, sekaligus menumbuhkan fondasi untuk hidup yang harmonis, damai, dan penuh welas asih. Kelima, kurang memberi apresiasi. Seringkali kita lalai menghargai kebaikan kecil yang dilakukan orang lain. Kita terbiasa menerima bantuan, perhatian, atau kasih sayang seolah itu sudah sewajarnya. Padahal, dalam Dhamma diajarkan bahwa rasa syukur adalah kualitas mulia yang menjadi dasar kebahagiaan. Kurangnya apresiasi bukan hanya melukai hati orang lain, tetapi juga menutup pintu kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Buddha menegaskan bahwa orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang dekat dengan kebajikan. Sebaliknya, orang yang tidak tahu berterima kasih akan jauh dari kedamaian. Mengucapkan terima kasih mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi maknanya bisa bertahan sepanjang hidup bagi orang yang menerimanya. Satu ucapan apresiasi mampu menjadi penguat bagi hati yang lelah, penyemangat bagi jiwa yang hampir menyerah, dan pengingat bahwa kebaikan tidak sia-sia. Bayangkan seorang ibu yang setiap hari menyiapkan makanan dengan penuh cinta. Jika anak-anaknya tak pernah mengucapkan terima kasih, lama-kelamaan hatinya bisa merasa sepi. Bukan karena ia mengharapkan balasan, melainkan karena manusia pada dasarnya membutuhkan pengakuan bahwa usahanya berarti. Begitu pula dalam hubungan apapun, pasangan, sahabat, atau rekan kerja, apresiasi adalah pupuk yang membuat hubungan tetap hangat dan tumbuh subur. Tanpanya, hubungan bisa kering dan kehilangan makna. Perumpamaannya seperti sebuah pelita. Apresiasi adalah minyak yang membuatnya tetap menyala. Tanpa minyak, pelita akan padam meski sumbunya masih ada. Begitu pula kebaikan, tanpa apresiasi, semangat orang lain untuk terus berbuat baik perlahan padam. Namun dengan sedikit apresiasi, nyala itu bisa bertahan dan bahkan semakin terang, menerangi banyak orang di sekitarnya. Dengan melatih diri untuk memberi apresiasi, kita bukan hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga memperluas hati kita sendiri. Rasa syukur membuat batin lebih lembut, penuh welas asih, dan terbebas dari kesombongan. Maka jangan tunggu esok untuk mengucapkan terima kasih. Katakan hari ini, hargai setiap kebaikan, sekecil apapun itu. Karena apresiasi yang tulus bukan hanya hadiah bagi orang lain, tetapi juga kunci kebahagiaan kita sendiri. Keenam, kurangnya komunikasi yang baik. Banyak masalah besar dalam hidup ini sesungguhnya berawal dari hal kecil yang salah dipahami, karena komunikasi yang tidak berjalan baik. Diam yang terlalu lama sering ditafsirkan sebagai penolakan, kata-kata yang terburu-buru bisa terdengar menyakitkan, sementara sikap yang tidak dijelaskan bisa menimbulkan prasangka. Semua ini berawal dari kurangnya komunikasi yang jelas, jujur, dan penuh kasih. Dalam Dhamma, Buddha menekankan pentingnya ucapan benar, yang bukan hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga berbicara pada waktu yang tepat, dengan maksud yang benar, dan dengan hati yang penuh welas asih. Ucapan adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Tanpa komunikasi yang baik, jembatan itu akan rapuh dan mudah runtuh. Saat jembatan runtuh, kita dan orang lain terpisah oleh jurang kesalahpahaman.
Karena itu, komunikasi yang benar bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menyatukan hati. Kata-kata yang lembut bisa menenangkan batin yang resah. Kata-kata yang jujur bisa menyembuhkan luka lama, dan kata-kata yang penuh cinta bisa membangkitkan harapan baru. Perumpamaannya seperti air jernih yang mengalir. Komunikasi yang baik adalah aliran yang menyuburkan tanah kehidupan, membuat hubungan tumbuh segar dan sehat. Sebaliknya, jika aliran itu tersumbat, tanah menjadi kering, retak, dan tandus. Begitu pula dengan hubungan, tanpa komunikasi yang baik, ia akan kehilangan kesuburannya dan perlahan mati. Buddha sendiri adalah teladan dalam komunikasi. Setiap kata yang beliau ucapkan lahir dari kebijaksanaan dan welas asih, sehingga mampu menembus hati siapapun, bahkan musuh sekalipun. Beliau tidak hanya berbicara untuk menyenangkan, tetapi juga untuk membimbing dan menyadarkan. Inilah inspirasi bagi kita. Menggunakan komunikasi bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menyatukan, bukan untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan. Jika kita mau melatih diri untuk berkomunikasi dengan penuh kesadaran, kita sebenarnya sedang membangun jalan menuju kedamaian. Karena komunikasi yang baik bukan hanya menyelamatkan hubungan, tetapi juga menjadi latihan spiritual. Setiap kali kita memilih kata dengan hati-hati, kita sedang melatih cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Maka, jadikan setiap kata sebagai benih kebahagiaan, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Hidup ini adalah rangkaian sebab dan akibat. Apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, akan memberi warna pada masa depan. Jangan menunggu kesalahan kecil berkembang menjadi penderitaan besar untuk menyadarinya. Latihlah kesadaran sejak saat ini agar setiap langkah yang kita jalani menjadi jalan menuju kedamaian. Kesalahan-kesalahan kecil ini adalah cermin untuk melihat diri. Jika kita mau jujur, sesungguhnya banyak penderitaan yang kita alami bukanlah karena orang lain, melainkan karena kebiasaan kecil kita sendiri yang diabaikan. Dengan menyadarinya, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki arah hidup. Buddha tidak meminta kita menjadi sempurna seketika. Beliau hanya mengajarkan untuk senantiasa waspada, tidak meremehkan kebajikan kecil, dan tidak membiarkan kesalahan kecil tumbuh liar. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap detik adalah ladang untuk menanam benih kebahagiaan. Semoga kita semua mampu menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan dari kesalahan kecil yang memperburuk keadaan. Dengan demikian, hidup kita akan lebih damai, penuh cinta kasih, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.